saya akan menjelaskan tentang metode annual equivalent. Nah, dari pengertiannya ini, equivalent itu adalah pemasukan tahunan dikurangi dengan pengeluaran equivalent tahunan dari sebuah arus kas. Nah, di sini metode annual equivalent itu konsepnya merupakan kebalikan dari metode NVF. Jika pada metode NPF seluruh aliran cash ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode AE ini atau annual equivalent, ini alirannya justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Di sini memperlihatkan cash flow real yang belum terbentuk anual, sedangkan gambar 4.5b ini merupakan cash flow telah dimodifikasi dalam format anual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme equivalent. Di sini tuh ada gambar 4.5a di mana itu format non anual. Jadi kayak format non anual itu format anual, terus di sebelahnya itu ada gambar 4.5b itu udah menjadi format anualnya. Jadi yang format non anual itu sebelum dimodifikasi, dan format yang 4.5b ini udah dimodifikasi menjadi format anual. Dan hasil distribusi secara merata dari cash in menghasilkan rata pendapatan per tahunan dan disebut dengan equivalent uniform annual of benefit atau EUAB. Sedangkan hasil pendistribusian cash out secara merata disebut dengan equivalent uniform annual of cost atau EUAC. EUAB dikurangi EUAC disebut dengan annual equivalent atau AE. Berdasarkan konsep tersebut diperoleh formula umum sebagai berikut. Nah, di sini terdapat rumus ya. Terdapat rumus EUAB sama dengan sigma N T per 0 CB1 atau FBA. Nah, CB itu artinya cash flow benefit, dan ada juga rumus yang EUAC sama dengan sigma N T sama dengan 0 CC atau CC itu cash flow cost. Terus AE sama dengan sigma N T sama dengan 0. Dan di sini ada AE sama dengan sigma N T dikurang sama dengan 0 CC, C besar C kecil, T dalam kurung FBA tutup kurung T CF. Di sini itu CF itu sebagai cash flow utuh atau benefit plus cost gitu ya. Terus AE sama dengan EUAB dikurangi EUAC, dan FPA ini atau faktor bunga anual, T itu periode waktu, M itu umur investasi. Dan di sini ada kriteria keputusan. Dan kriteria keputusan ini untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak. Diperlukannya suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode AE atau annual equivalent, yaitu jika AE kurang dari 0 artinya investasi akan menguntungkan atau layak atau feasible ya. Terus AE lebih besar dari 0 artinya investasi tidak menguntungkan atau layak atau unfeasible. Terus kalau rencana investasi tersebut dinyatakan layak, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan investasi itu. Jika ternyata tidak layak, rencana tersebut tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan. Namun layak atau tidaknya suatu rencana investasi belum keputusan akhir dari suatu program investasi. Seringkali pertimbangan-pertimbangan ini tertentu ikut pula mengetahui keputusan yang akan diambil. Dan contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Akbar, NPM 1810631140195 dari kelas E, Program Studi Teknik Industri,
Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi annual equivalent. Di sini saya akan membahas contoh soal pertama dari materi annual equivalent. Soalnya sebagai berikut. Bapak Zaid berkeinginan untuk membuka usaha baru. Dia ingin membuka usaha baru, teman-teman. Nah, selanjutnya perkiraan biaya investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar 200 juta. Kita tandain dulu ya. Sebesar 200 juta. Dalam mengoperasikan investasi pada usaha barunya, ini maksudnya usaha barunya ya, bukan cabang baru. Maksudnya kita ulang ya, dalam mengoperasikan investasi pada usaha barunya dibutuhkan biaya operasional rata-rata 20 juta per tahun. Lalu dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pendapatan rata-rata sebesar 60 juta per tahun. Ini pendapatan rata-rata berarti cash in, uang masuk pendapatan. Selanjutnya, jika umur investasi cabang usaha baru Bapak Zaid diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual sebesar 70 juta, dan selain itu pada tahun kelima akan ada biaya perawatan atau overhaul sebesar 25 juta. Nah, yang diminta itu mengevaluasi kelayakan ekonomis. Kita diminta dari kasus ini apakah investasi Bapak Zaid untuk membuka usaha barunya itu ekonomis atau tidak. Nah, ini ditanya di sini. Di ketentuannya, jika suku bunga rata-rata selama umur investasinya 10% per tahun. Kita susun lagi. Kita akan menggunakan metode annual equivalent. Nah, yang kita butuhkan adalah membuat cash flow-nya terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini cash flow-nya. Annual cost atau pengeluaran itu yang di sini, teman-teman. Nah, ini biaya pengeluaran yang tanda panah ke bawah itu. AC. Ini adalah biaya pengeluaran. Adapun yang di atas itu apa? Yang di atas itu adalah pendapatannya. Pendapatan yang diperkirakan oleh Bapak Zaid saat membuka usaha barunya itu kira-kira dapat pendapatan rata-rata sebesar 60 juta per tahunnya. Pendapatan juga berupa nilai sisa. Pokoknya yang ke atas ini, yang tanda panah ke atas itu adalah pendapatan cash atau disebut dengan cash in. Ini kan yang tadi cash flow udah kita tandain yang mana aja yang cash in, mana yang cash out, atau mana yang EUAB dan mana yang EUAC. Lebih jelasnya teman saya udah menjelaskan sebelumnya ya, bisa disimak videonya. Lalu FBA ini apa? FBA itu adalah faktor bunga anual dengan T itu periode waktunya. Oke. Rumus ini sama aja dengan EUAB dikurangi EUAC. EUAB dikurangi EUAC. Cara bacanya gimana? Oke, kita baca pelan-pelan ya, teman-teman. Gini. AE sama dengan min investasi
dikali faktor bunganya teman-teman. Faktor bunga anual, A ini adalah anual, per P atau present dengan suku bunga sebesar I dan umur waktu sebesar N. Lalu ditambah AB ini apa? Annual benefit. Ditambah annual benefit, lalu ditambah S itu ada nilai sisa. Ini ya teman-teman, nilai sisa, lalu dikali faktor bunga. Faktor bunganya teman-teman, jangan lupa A-nya itu apa? A-nya adalah A-nya apa teman-teman? Ada ingat? A adalah annual. Annual per F itu adalah future dengan suku bunga sebesar I dan umur waktu sebesar N. Lalu dikurang AC. AC itu apa? AC adalah annual cost, ya. Dikurangi annual cost, dikurangi lagi dengan OH. OH itu overhaul atau biaya perawatan, dikali faktor bunga. P itu present per F adalah future dengan I nya itu I kecil, ya. I kecil suku bunga, ya, sebesar I, umur waktu sebesar N, lalu dikali faktor bunga anual per P itu present, ya, dengan suku bunga sebesar I dan umur waktu sebesar N. Itu ya teman-teman. Jangan sampai ketukar, di sini ada I kan, ada huruf I, ada 2. Kalau I besar itu adalah biaya investasi. Adapun I kecil adalah suku bunganya, ya teman-teman, jangan sampai ketukar. Oke, selanjutnya. Nah, ini dapat dari mana? Ada yang tahu? Iya, ini dapat dari tabel bunga, teman-teman. Nggak cuma ini aja ya. Ini juga, ini dan ini. Pokoknya yang tadi saya sebutkan bahwa pokoknya dikali dengan ada kalimat faktor bunga, berarti dikerjakan melewati tabel hasilnya itu. Ya, ke tabel. Tapi gimana cara ngebacanya gitu. Nah, caranya, kita buka dulu tabelnya. Tadi kita lihat dulu sebentar ya. I-nya itu berapa? I kecilnya 10% dengan umur waktu 8 tahun. Oke, kita lihat tabel bunganya. Ini suku bunga I kecil 9%, bukan ya. Suku bunga yang kita butuhkan atau I kecil sebesar 10%. Ya ini ya. Oh maaf. Dan N kecil atau umur waktu. Ya, yaitu sebesar 8 atau 8 tahun. Dengan diketahui faktor bunganya A per P. Ya udah, kita cari sini berapa nilainya. Ya 0,1874. Nah, gitu teman-teman, cara mendapatkan nilai tabel bunganya. Ngerti ya, semoga paham. Selanjutnya kita hitung seperti biasa, kali bagi tambah kurang kalau ada pembagian. Di sini nggak ada pembagian, maka kita kali dulu, kali baru tambah baru dikurang. Min 200 juta dikali 0,1874, hasilnya min 37,48 juta. Lalu tambah 60 juta, ya, lalu 70 juta dikali 0,0874, hasilnya berapa? Hasilnya 6,12 juta. Lalu dikurang 20 juta, nah baru 0,6 di 209 dikali 0,1874, dikali dulu teman-teman.
lalu dikali dengan min 25 juta. Hasilnya min 2,90 juta. Ya. Lalu di sini kita tambah dulu, tambah baru kurang. Hasilnya 5,74 juta. Karena positif, jadi kesimpulannya diketahui AE atau annual equivalent sebesar 5,74 juta lebih besar tambah 0 atau hasil annual equivalent lebih besar dari 0, maka rencana investasi usaha baru milik Bapak Zaid layak ekonomis. Jadi rencana investasi Bapak Zaid ini kira-kira dalam jangka waktu 8 tahun ini menguntungkan. Bagaimana teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Majili dari Teknik Industri angkatan 2018 kelas E dengan NPM 181063114164. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dengan menggunakan metode annual equivalent atau AE. Oke, baiklah, di sini kita mempunyai satu contoh soal di mana suatu rencana investasi sebesar 2.000 juta rupiah membutuhkan biaya operasional dan perawatan tahun pertama 50 juta rupiah. Selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah per tahun sampai tahun ke-8. Setelah itu stabil. Di tahun ke-6 diperkirakan akan ada kegiatan perawatan berat atau overhaul sebesar 150 juta rupiah. Benefit baru dimulai tahun kedua yaitu 300 juta rupiah dan naik gradien 50 juta rupiah sampai tahun ke-7 dan setelah itu menurun 25 juta rupiah per tahun. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode annual equivalent jika suku bunga berlaku 10% per tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama-tama adalah kita membuat cash flow-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat cash flow naik dan cash flow turun, di mana I sama dengan 2.000 juta atau investasi. Lalu ada biaya operasional tahun pertama 50 juta. Lalu ada benefit di tahun kedua 300 juta. Lalu ada G1 sama dengan 50 juta. Lalu ada min G2 sama dengan 25 juta. Lalu ada G3 sama dengan 10 juta. Overhaul di tahun ke-6 150 juta. Lalu S sama dengan 700 juta. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan rumus AE, di mana AE sama dengan jumlah dari cash flow kredit dikali faktor bunga anual. Oke, kemudian selanjutnya rumus HE tersebut dijabarkan menjadi seperti berikut. AB dikali P per A, I, 11 ditambah G1 dikali P per G, I, 11 dikali P per F, I, 1 dikali A per P, I, N dikurang G1 tambah G2 dikali P per G dikali I, 6 lalu dikali P per F, I, 6 lalu dikali A per P, I, N ditambah S dikali A per F, I, N dikurang I dikali A per P, I, N ditambah AC ditambah G3 dikali A per G dikali I dikali N dikurang G3 dikali P per G dikali I dikali 5
kemudian dikali P per F dikali I kali 7, lalu dikali lagi A per P dikali P, I, N ditambah OH dikali P per F, I, 6 dikali A per P, I, N. Baiklah, setelah rumusnya sudah dijabarkan, selanjutnya tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui dari soal tadi ke dalam rumus yang sudah dijabarkan berikut. Dengan I-nya itu suku bunga per tahunnya 10% yang tadi, dan N-nya merupakan tahunnya, dimana di soal tadi investasi selama 12 tahun. Untuk yang di dalam kurung yang P per A, I, 11 atau P per G, I, 11 atau P per F, I, 1 yang seperti ini, yang P per atau A per P ini didapatkan dari tabel suku bunga, sehingga bisa langsung kita hitung aja. Di sini sudah didapatkan AE sama dengan 3268,3 dikali 0,1334 dikurang 409,996 dikali 0,14676 ditambah 32,732 dikurang dalam kurung 387,4 dikurang 5,168 ditambah 12,42,4269, dimana hasil akhirnya annual equivalentnya adalah 13,893 juta. Karena nilai AE 13,893 juta atau AE sama dengan AE lebih besar dari 0, maka rencana investasi pada asumsi suku bunga 10% layak secara ekonomis. Dengan demikian, rencana bisa direkomendasikan untuk diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Paudija, NPM 18106311407173 dari kelas E Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari annual equivalent atau AE. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari annual equivalent, yaitu soalnya dalam rangka pengembangan usaha, PT Angin Berembus merencanakan investasi baru senilai 1.200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ketujuh sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun pertama sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu, ada pendapatan lumsum pada tahun ke-6 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 100 juta rupiah. Evaluasilah rencana tersebut dengan metode annual equivalent jika suku bunga 10%. Untuk menyelesaikan soal tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membuat sebuah grafik yang berisi I sama dengan 1.200 juta, AB sama dengan 400 juta, LS sama dengan 300, G1 sama dengan 15 juta, G2 sama dengan 10 juta, S sama dengan 500 juta, OH sama dengan 100, dan I sama dengan 10%. Karena annual equivalent mempunyai rumus AE sama dengan sigma C besar C kecil T dalam kurung FBA tutup kurung T, maka dihasilkan rumus sebagai berikut. Setelah itu, kita memasukkan nilai-nilai yang telah didapatkan kepada rumus, lalu dihitung. Setelah dihitung, maka dapat
simpulkan bahwa AE sama dengan 105,306 juta rupiah. Karena nilai annual equivalent sama dengan 105,306 juta rupiah lebih dari 0, maka rencana investasi layak ekonomis dan dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan.